Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat, bab yang ke-6, babul masajid, bab tentang masjid-masjid, hadis yang ke-200 pas. Wa anhu, dan darinya. Nah, siapa nyanya itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Artinya sudah berapa hadis riwayatnya dari jalur sahabat Abu Hurairah? Sudah berapa hadis? 3 hadis berturut-turut. Oh, bisa 6. 3 hadis berturut-turut dari Abu Hurairah. Sebenarnya bukan 3 hadis lagi, 4 hadis. Kenapa? Karena hadis ke-197 juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Cuma kenapa kok di 198 Abu Hurairah diulangi lagi namanya? Karena di ke-197 juga menukil hadis dari Siti Aisyah. Ya, tidak mungkin ingat juga saya bahas, cuma saya kasih tahu alasannya ya. Kemudian hadis 199 dan 200 itu langsung menggunakan wa'anhu. Jadi tidak menyebut nama Abu Hurairah, tapi langsung dhamirnya karena tidak ada jalur dari sahabat yang lain, jadi langsung kepada Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a, barang siapa mendengar, rajulan, ada seseorang, yang syudu dhalatan, mencari barang yang hilang, fil masjidi, di dalam masjid, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang tersebut, la raddahallahu alaika, tidak akan dikembalikan oleh Allah atasmu. Maksudnya barang itu nggak akan ketemu. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid, lam tubna lihada, tidaklah dibangun untuk urusan ini. Maksudnya urusan mencari barang yang hilang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa difahami teks kata-katanya? Bisa dimengerti maksud teksnya sebelum kita lanjut ke syarahnya? Ada yang bingung? Bingung. Bisa tapi bingung ini. Tidak jelas. Maksudnya kalau misalkan kamu mendengar ada seseorang yang barangnya ketinggalan di masjid, terus nyari ke dalam masjid, maka kamu hendaknya mengatakan kepada orang tersebut, barangmu itu tidak akan dikembalikan oleh Allah. Kenapa? Karena masjid ini dibangun bukan untuk nyari barang. Masjid itu dibangun bukan untuk urusan perkara nyari barang yang hilang. Paham? Nah, kita sampai ke syarahnya. Saya yakin pasti ada yang ganjel di hati. Nah, kalau kunci sepeda motor yang hilang gimana? Kalau handphonenya yang hilang gimana? Kan pasti pertanyaannya begitu kan? Oke, kita lanjutkan ke syarahnya. Ini diem dari tadi bingung, ngantuk atau apa sih? Kok dari tadi bengong semua? Kemarin ayam tetangga bengong mati. Hati-hati. Yang pertama, kita sampai pada syarah yang pertama. Dhallah itu artinya adalah segala sesuatu yang hilang, samar atau ghaib. Ghaib itu juga hilang atau tidak tampak. Jadi ghaib bisa bermakna tidak tampak, bisa bermakna hilang. Nah, kalau dhallah, pokoknya semua yang hilang dalam bahasa Arab namanya dhallah. Termasuk yang kehilangan suami itu namanya dhallah. Kebetulan suaminya namanya Dullah. Dullahnya dhallah, dullahnya hilang ya. Pakar bahasa berkata bahwa dhallah itu hanya disebut pada hewan. Jadi ada ahli bahasa Arab yang mengatakan bahwa dhallah itu maksudnya hilang itu hanya
pada hewan, maksudnya kucingmu hilang, kambingmu hilang, ayammu hilang. Nah, hilangnya itu pakai nama dhalah. Paham nggak maksudnya? Jadi bahasa Arab itu sama dengan bahasa Madura. Ada pengucapan-pengucapan tertentu untuk kondisi-kondisi tertentu dan orang-orang tertentu. Misalkan, kalau bahasa Maduranya kamu mengatakan kamu kepada teman sebaya, itu ngomongnya gimana? Be'en, ya kan? Kalau kamunya orang yang lebih tua, lempian. Kalau kamunya itu ke orang tua atau ke kiai, ajunan. Nah, sama kamu, tapi pengucapannya, pelafalannya tidak sama. Be'en, empian, ajunan. Nah, sama bahasa Arab itu juga ada kata-kata yang dikhususkan pada kondisi tertentu itu tidak sama. Seperti contoh kemarin kan, kalau melihat nadhara. Tapi kalau melihatnya dengan pandangan yang tidak enak, namanya lahadha. Madura juga gitu, sama. Kalau melihat biasa, ngabes. Kalau melihat sambil melotot, mencela. Terus kalau melihatnya sambil ini, melirik sambil ini, arewek, ablewek. Kalau meliriknya dengan pandangan yang tidak enak. Sama, jadi Arab itu seperti itu. Jadi dhalah, ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang hilang, samar atau ghaib. Kemudian ada pakar bahasa yang mengatakan bahwa dhalah itu hanya disebut pada hewan. Sedangkan barang yang hilang disebut dengan luqatah. Pernah dengar nggak luqatah? Jadi kalau hewan yang hilang dhalah, kalau barang yang hilang luqatah. Itu dalam fikih itu ada luqatah. Dalam fikih itu ada istilah luqatah. Contoh hukum luqatah ya, nanti ada ini. Nggak tahu apa 2 tahun lagi apa 3 tahun lagi nyampe di hadis itu tentang luqatah itu. Di Bulughul Maram akan ada pembahasan. Misalkan kamu enak-enak jalan-jalan di tengah jalan, kok di tanah ini ada uang 100.000. Jadi ada uang jatuh. Itu saya yakin 95% orang kalau nemu uang 100.000 di tanah, alhamdulillah, ya kan? Padahal ini statusnya luqatah. Luqatah itu maksudnya barang orang yang hilang kamu temukan. Nah, ini kalau secara fikih tidak boleh langsung dipakai loh uang ini. Tidak boleh kamu langsung ambil begitu saja. Syaratnya gimana? Syaratnya harus nunggu 1 tahun. Ada nggak orang yang nyari uang ini? Kalau sampai 1 tahun kemudian tidak ada yang nyari, baru boleh kamu pakai, kamu gunakan. Itu namanya luqatah. Jadi hati-hati kamu kalau ketemu barang, ketemu handphonenya orang hilang, uangnya orang hilang, barang apapun yang hilang, langsung kalah. Jangan langsung diakui, alhamdulillah rezeki dari Allah. Itu ujian dari Allah, kamu jujur apa enggak? Nah, kalau yang ketemu yang jatuh uang 2.000 gimana? Kan bisa aja di toko berapa kali kejadian kan, uang 2.000, uang 5.000 jatuh, itu gimana solusinya? Taruh aja di sodako, kotanya siapa? Di kota, apa di masjid, apa di tempat sodako. Misalkan sewaktu-waktu kok orangnya datang nyari, ya sudah kamu kasih uang 2.000, 5.000, anggap aja yang dimasukkan ke masjid itu adalah sodakohnya kamu sendiri. Paham ya? Jadi kalau untuk barang yang hilang namanya luqatah. Kalau hewan yang hilang namanya dhalah. Jadi dhad, alif, terus ada kayak di atasnya itu ada kayak kumis itu loh. Kalau dalam bahasa Arab bukan tasdid, di atasnya tasdid yang panjang itu. Kalau dalam tajwid itu kamu 6 ketukan. Itu dhalah. Namun Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata bahwa lebih baik memaknakannya dengan makna umum, yaitu sesuatu yang hilang daripada dikhususkan pada hewan yang hilang saja. Jadi yanshudu dhalah maksudnya adalah mencari dan bertanya mengenai barang yang hilang. Jadi Syekh Abdullah Al-Fauzan menyarankan memaknakan secara umum saja, jangan secara khusus untuk hewan. Kenapa?
karena mustahil orang masuk ke dalam masjid bawa hewan. Jadi tidak mungkin Rasulullah sia-sia mengatakan yang syududzolah, itu maksudnya ada orang masuk ke dalam masjid nyari hewan yang hilang. Jadi secara umum saja, ya mungkin saja ada orang yang curiga kucingnya atau ayamnya lari ke dalam masjid kan gitu. Tapi lebih baik secara umum saja, tidak hanya hewan tapi barang apapun yang hilang di dalam masjid. Kedua, kalimat la raddahallah alaika, Allah tidak mengembalikannya kepadamu, itu merupakan doa yang bertentangan dengan maksud mencari barang hilang di masjid. Doa jelek ini sebagai bentuk ta'zir atau peringatan. Jadi la raddahallahu alaika itu adalah doa, mudah-mudahan oleh Allah barangmu tidak ketemu. Nah, kenapa kok didoakan seperti itu? Artinya apa? Dari zaman dahulu orang tua kita itu mengajarkan kepada kita, kalau masuk ke dalam masjid jangan bawa barang yang tidak perlu. Jangan bawa barang yang tidak diperlukan. Misalkan kamu bawa uang dalam jumlah yang banyak dan tidak ada rencana untuk sedekah ke dalam masjid. Atau kamu bawa handphone dengan sengaja ke dalam masjid tanpa ada keperluan-keperluan khusus. Kalau misalkan kamu naik sepeda motor, handphonenya takut hilang dibawa ke dalam masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dengan sengaja bawa handphone tanpa ada keperluan, tanpa ada alasan, itu tidak diperkenankan. Saya kalau ke dalam masjid sholat Jumat bawa handphone, kenapa? Karena takut disuruh khutbah. Sewaktu-waktu disuruh khutbah. Nah, kalau disuruh khutbah kan langsung seketika bahan kan tidak ada, maka bisa spontan mencari di handphone. Jadi ada niatnya. Tapi kalau nggak ada niatnya, nggak boleh bawa handphone. Tidak dianjurkan. Ngapain kamu ke tempat ibadah bawa handphone? Ngapain kamu ke tempat ibadah bawa barang banyak-banyak? Ngapain ke tempat ibadah bawa perhiasan yang banyak? Kemungkinan besar kan tujuannya mau pamer. Kalau sudah ke sholat bawa perhiasan yang banyak yang buka pasang. Kecuali kalau pasang terus, itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada larangan membawa barang apapun, tapi yang dilarang itu adalah ketika barangnya hilang di dalam masjid, itu tidak boleh mencari. Kecuali kalau barang itu yang amat sangat dibutuhkan dan ada kemanfaatan yang besar di dalam barang itu. Misalkan kontak sepeda motor hilang, kan kamu ke masjid kan mesti bawa sepeda motor, atau kalau misalkan lokasi masjidnya jauh, betul nggak? Nah, ternyata kontaknya hilang dan dicurigai hilangnya di dalam masjid. Nah, alasannya kamu nyari kontak itu untuk apa? Supaya bisa pulang. Kenapa kok harus pulang? Kenapa kok harus pulang? Karena ada keluarga yang menanti supaya bisa berangkat kerja. Kenapa kok harus balik kerja? Karena kalau tidak balik kerja nanti disanksi, bisa-bisa dipecat. Nah, kalau sudah disanksi dipecat, hilang pekerjaan, maka tidak bisa sempurna ibadahnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kamu di dalam masjid iseng nyari barang yang hilang, jadi barangmu hilang dan iseng di dalam masjid, itu tidak diperkenankan. Bahkan oleh Rasulullah didoakan, la raddahallahu alaika. Mudah-mudahan oleh Allah tidak dibuat ketemu itu barang. Mudah-mudahan dihilangkan saja oleh Allah. Kok ke masjid bukan untuk ibadah, tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Paham ya maksudnya ya? Jadi doa jelek ini sebagai bentuk ta'zir. Ta'zir itu artinya peringatan. Peringatan itu kalau bahasanya kita nyukurin. Dulat umpama. Dulat, mungkin dulat itu asalnya dari dolar mungkin. mungkin. Jadi dulat itu dari dolar mungkin ya. Kan nyukurin orang yang lagi dapat musibah, itu kan dulat toh, ya kan? Bawa handphonenya hilang di masjid. Dulat bencereng aku jam nyambi handphone, main handphone. Tapi kalau kamu bawa handphone ke dalam masjid karena ada majelis ilmu, terus tujuan kamu kepingin ngerekam apa yang ada di dalam masjid, itu tidak masalah. Atau bawa aja ke masjid, nggak dilarang. Yang dilarang itu hilang dan kamu menghebohkan seisi masjid untuk nyari barangmu yang hilang, padahal itu untuk urusan duniawimu, bukan untuk urusan ukhrawimu. Itu yang nggak boleh. Ngerti ya? Paham ya? Jadi ini tidak kaku. Kalau diterjemahkan secara kaku, nampaknya kan Islam ini agama tidak masuk akal.
Masa barang hilang di masjid dicari kok disumpahi? Tidak begitu. Jadi maksudnya barang hilang adalah ketika barangnya hilang, kamu masuk ke masjid nyari barang yang hilang itu sampai menghebohkan dan mengacaukan seisi masjid, dan ternyata barang yang hilang itu barang yang tidak ada manfaat yang terlalu besar untuk dirimu atau orang lain. Hadis ini menunjukkan larangan mencari barang hilang di masjid. Hukum ini berlaku umum pada hewan, barang, uang, atau lainnya. Kamu bawa uang, uangmu sendiri, bukan uangnya orang. Kemudian ketinggalan di masjid karena naruhnya sembarangan. Ya sudah, ikhlaskan, anggap aja sedekah ke dalam masjid. Suruh siapa bawa uang ke dalam masjid? Karena misalkan hilang, anggap aja sedekah. Oh, mungkin saya sudah kelamaan tidak sedekah, makanya dihilangkan. Tapi bawa uangnya tidak salah. Bawa uangnya ke dalam masjid itu tidak salah. Yang dimaksud itu kalau uangnya hilang, kamu heboh nyari. Makanya para ulama zaman dulu jangankan yang di dalam, yang di luar hilang saja dia tidak pusing. Berapa kali kejadian para ulama masuk ngisi pengajian, keluar sandalnya hilang. Para kiai berapa kali kejadian sandalnya hilang. Dan itu nggak pusing dia, sandal hilang ya sudah, dia langsung jalan aja begitu aja, nggak sandalan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa para salafus sholih itu menganggap harta itu diletakkan di tangan, bukan di dalam hati. Yang diletakkan di dalam hati itu adalah urusan akhirat. Jadi para salafus sholih itu memandang uang itu tidak ada bedanya dengan kertas biasa. Orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, yang saya pun belum nyampe ke makom itu, tapi orang yang sudah sampai pada makom tasawuf, zuhud, makom yang zuhud, itu dia nggak peduli dengan punya atau tidak punya uang. Uangnya banyak, dia nggak gembira karena uangnya banyak. Nggak punya uang, dia juga nggak sedih karena nggak ada uangnya. Nah, kalau kita kan saat ini masih normal, uang banyak kita gembira, nggak ada uang kita susah. Akhir bulan kita gembira, pertengahan bulan kita sudah mulai susah. Itu berarti makomnya makom normal. Nah, kalau yang sudah makom tidak terpengaruh pada uang, itu makom di atas normal. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ini jangan diletakkan di hati, tapi letakkan di tangan. Kalau barangnya hilangnya di masjid, bisa jadi itu peringatan kepada kita. Mungkin kita terlalu sibuk urusan dunia sampai lupa dengan urusan akhirat. Makanya diingatkan di dalam masjid. Pengasuhnya pesantren Sidogiri, almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil, wafat tahun lalu, Syawal tahun lalu insya Allah, ke Surabaya bawa mobil. Begitu pulang naik bis. Nah, setelah dapat 2 minggu, ada orang dari Surabaya datang. Ternyata orang ini kebingungan karena di depan halaman rumahnya itu ada mobil diparkir selama 2 minggu kok nggak ada yang ngambil. Setelah ditelusuri ini mobilnya siapa, ternyata mobilnya Kiai Nawawi Abdul Jalil. Disampaikan, Kiai, ini mobil jenengan ada di Surabaya sudah 2 minggu. Kok ditinggal di Surabaya, jenengan ada di sini? Apa jawaban Kiai Nawawi Abdul Jalil? Dengan entengnya beliau mengatakan, oh iya ya, saya kan ke Surabaya pakai mobil. Saya lupa kalau bawa mobil. Saya lupa kalau saya punya mobil. Beliau lupa kalau beliau punya mobil. Itu bayangkan dengan entengnya, saya lupa nggak punya. Saya lupa kalau bawa mobil, dan saya lupa kalau punya mobil. Itu bukan sombong, asli bukan sombong. Memang beneran beliau lupa, bener-bener lupa. Loh, kamu kontaknya sepeda motor aja ketinggalan, sudah bingungnya setengah mati. Sama saya juga gitu. Dan coba kamu, saya juga gitu. Tapi orang-orang yang sudah sampai pada tahapan zuhud, itu harta benda semuanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam hati. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita supaya lebih mengutamakan urusan akhirat daripada duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada urusan apapun. Nah, tapi
ini jangan jangan cuma dijadikan satu dalil saja, karena ada dalil yang lain. Nanti selesai kajian Faris tidur-tiduran. Kenapa kamu kok tidur? Kok tidak semangat kerja? Walal akhiratu khairul lakum. Tidak usah kerja. Kenapa? Akhirat lebih penting. Loh, terus kenapa kok tidur? Ya kan tidur itu lebih baik daripada maksiat. Jadi saya menghindari maksiat dengan cara tidur. Maka tidur saya ibadah. Tidak begitu, karena ada dalil yang lainnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan dan janganlah kamu melupakan nasibmu yang ada di dunia ini. Selama masih hidup berarti butuh makan. Nah, kalau butuh makan berarti masih butuh uang. Caranya dapat uang itu harus kerja. Tapi kerjanya tidak boleh melalaikan urusan akhirat. Itu maksudnya seperti itu. Jadi harus sinkron antara ukhrawi dan duniawi. Selanjutnya, siapa saja yang mendengar orang mencari barang hilang di masjid, maka doakan dia secara jahar, Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Jadi boleh sekali-sekali nyumpai orang di dalam Islam itu boleh. Kalau nyumpainya itu untuk urusan supaya dia jadi sadar. Ada orang emok di dalam masjid, nyari ya, apalagi sampai nyari kambing di dalam masjid. Sumpahi tidak apa-apa. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang, tapi tambahin, jangan cuma stop sampai di situ. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu supaya kamu menjadi orang yang sadar, yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Selanjutnya, mencari barang hilang di masjid tidak sesuai dengan fungsi masjid. Karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah dan menuntut ilmu, bukan untuk mencari barang yang hilang. Kalau nyari barang hilang datang ke polisi. Polisi aja belum tentu mau nyarikan. Saya pernah itu dulu laporan ada barang yang hilang. Pokoknya ada barang yang hilang dalam jumlah yang sangat besar. Saya lapor ke oknum polisi, bukan polisi secara umumnya, oknumnya. Kalau polisi itu pekerjaan yang sangat mulia, tapi ada oknum polisi yang nggak benar, nggak diurus tuh sampai detik ini. Barang yang hilang tuh nggak diurus. Mau ngurus kalau ada, ya ada itu udah pokoknya. Bukan saya yang bilang. Jadi kalau polisi nangkep yang ditangkap kan kamu, bukan saya. Oknum, jadi bukan polisi ya, oknum polisi. Itu oknum polisi aja nggak mau loh nyariin barang hilang. Padahal kita pengaduan barang hilang, melaporkan, apalagi kita kerampokan. Kita kerampokan itu kan barangnya hilang secara paksa kan itu belum tentu mau loh ngurusin. Barang dicuri, kita laporan, belum tentu mau nyelidiki. Mbak saya kehilangan handphone di dalam rumah, laporan ke polisi. Sama oknum polisi nggak ada kelanjutan sampai detik ini. Itu yang jelas memang tempatnya mengadu. Nah apalagi masjid ini tidak ada urusan dengan barang hilang. Jadi jangan artinya apa? Masjid ini jangan digunakan untuk urusan duniawi. Itu dah intinya. Tidak boleh digunakan untuk urusan bisnis. Kamu misalkan jualan nasi pecel di dalam masjid, itu tidak boleh. Termasuk tidak boleh digunakan untuk kampanye. Tidak boleh kampanye di dalam masjid itu. Mendukung calon-calon tertentu, menjanjikan hal-hal yang yang menarik minat orang yang hadir dan itu dilakukan di dalam masjid, itu nggak boleh. Tapi kalau menyampaikan bagaimana cara memilih pemimpin yang benar dan kriteria pemimpin yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah seperti apa, boleh. Tapi kalau mengkampanyekan seseorang, tidak boleh di dalam masjid. Selanjutnya, kalau keluar di pintu masjid lalu mencari barang yang hilang, hal itu dibolehkan. Kalau nyarinya di terasnya masjid, boleh. Di halamannya masjid, boleh-boleh saja. Tapi kalau di dalam masjid, kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Ya. Kan dilarang mencari barang yang hilang di dalam masjid. Bagaimana dengan orang yang numpang speaker di masjid? Tentunya kan masuk ke dalam masjid untuk menyiarkan, untuk mencarikan barang yang hilang. Nah,
itu kan bukan mencari barang di dalam masjid, tetapi menggunakan perangkat masjid untuk kepentingan masyarakat, itu dibolehkan. Jadi misalkan ada sepeda motor hilang, bukan cari di dalam masjid, tapi diumumkan barang siapa yang menemukan sepeda motor dari jamaah ini, maka silakan menghubungi takmir masjid, misalkan seperti itu dibolehkan. Jadi yang tidak boleh itu nyari di dalam masjidnya. Nah kalau ini kan bukan nyari, ini menyampaikan, dan yang mengumumkan kan bukan yang barangnya hilang. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar ada orang pengumuman sepeda saya hilang gitu kan, nggak ada tahu. Kan pasti pengurus takmir yang menyampaikan kan, nah itu boleh. Karena pengurus takmir menyampaikan dia tidak ada kepentingan duniawi di situ, dia murni mau membantu orang. Nah bantu orang itu hukumnya ibadah, nilainya pahala kan gitu, itu boleh. Sama seperti pengumuman ada orang yang meninggal, pengumuman pembagian zakat, itu yang paling ramai biasanya orang datang. Nah itu tidak apa-apa gitu. Yang tidak boleh itu personil orangnya, individu orangnya masuk ke dalam masjid mencari barang untuk kepentingannya sendiri, itu yang tidak dibolehkan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Termasuk suami atau istri hilang jangan dicari di dalam masjid. Tapi kalau misalkan suami hilang, istri hilang, kamu cari di dalam masjid kok ketemu, wah itu harus dipegang, jangan sampai hilang itu suaminya, jangan sampai lepas lagi. Kenapa? Karena ketika dia sumpek larinya ke dalam masjid, itu positif gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.